Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, Om Santi Swastiastu untuk kita semua. Yang sama-sama kita hormati Ibu Penguji, Ibu Dokter Wulan dari India Sari, dan untuk teman peserta workshop pengampu materi PKP yang saya banggakan. Perkenalkan di sini saya Sandra Eka Putra dari BPSDM Provinsi Sumatera Barat akan menyampaikan desain pembelajaran agenda 3 pada pelatihan kepemimpinan pengawas. Eh, Sebelum saya sampaikan, saya share dulu screen. Baik, untuk desain pembelajaran ini sebelum saya sampaikan, saya perkenalkan diri dulu. Nama Elsandra Eka Putra. Saya eh, lahir di Pasaman tanggal 13 Mei 1976. Sekarang ini bekerja di BPSDM Provinsi Sumatera Barat sebagai Widya Iswara dengan jabatan Widya Iswara Ahli Muda. Jadi yang pertama yang perlu nanti disampaikan pada waktu pembelajaran PKP, yang pertama dasar pelaksanaan PKP. Dasar pelaksanaan PKP itu ada yang pertama Peraturan LAN RI, kemudian yang nomor 5 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Kemudian Peraturan LAN RI nomor 6 tahun 2002 tentang perubahan atas Perlan RI nomor 5 tahun 2022 tentang penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Yang ketiga, keputusan Kepala LAN RI nomor 1 garing K1 garing POP 03 garing 2023 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan. Dan yang keempat adalah keputusan Kepala LAN RI nomor 2 garis miring KI POP 03 garing 2023 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Adapun yang akan disampaikan nanti pada waktu yang akan saya lakukan pada waktu pembelajaran PKP adalah yang pertama akan menyampaikan pada hari yang ke-15 yaitu ada pembelajaran yang bersifat sinkronus dan asinkronus. Yang sinkronusnya itu ada 3 jam pelajaran dimulai dari jam 8 sampai dengan 10.15. Nah, nanti pada hari itu kegiatan pembelajarannya adalah yang pertama perkenalan dan membangun suasana pembelajaran yang kondusif dengan melibatkan peserta. Kemudian memberikan tanya jawab, pengalaman dan pemahaman peserta hasil self-learning agenda 3. Jadi dapat menggunakan permainan interaktif di sini. Kemudian yang ketiga akan melakukan overview agenda ketiga dan keterkaitnya dengan agenda lain dalam membangun kompetensi pada PKP ini, baik di agenda 2, agenda 3, dan agenda 4. Kemudian yang keempat, pendalaman dan penguatan materi agenda 3 melalui pembahasan esai yang telah dibuat. Ini memilih esai secara acak untuk dilakukan pembahasan secara bersama. Kemudian penjelasan tugas hari ke-15. Itu yang dilakukan pada waktu acara sinkronus yang pertama. Kemudian pada asinkronus, waktunya 4 jam pelajaran, itu akan dilakukan kegiatan pembelajaran untuk peserta, yaitu tugas individu dengan
learning journal, melakukan pembelajaran terhadap jurnal, dan melakukan analisa peningkatan pelayanan publik bagian pertama. Ini paling lambat dikumpul pada hari yang ke-15 pukul 23.59 WIB. Itu adalah pembelajaran hari pertama. Kemudian hari kedua atau hari yang ke-16, pada tahap sinkronus itu ada 2 jam pelajaran yang dilaksanakan pukul 10.30 sampai dengan pukul 12. Kegiatan pembelajaran adalah membangun suasana pembelajaran yang kondusif dengan melibatkan peserta. Kemudian juga akan memberikan paparan learning journal dari peserta sebagai review dari sesi pembelajaran hari ke-15. Nah, sini kita ambil peserta itu secara acak. Kemudian dilanjutkan dengan pembahasan esai peserta. Setelah pembahasan esai, dilanjutkan dengan paparan tugas individu, analisa peningkatan pelayanan publik bagian pertama, kemudian memberikan umpan balik dan tanya jawab. Setelah diberikan umpan balik dan tanya jawab itu, kemudian diberikan penjelasan tugas untuk hari yang ke-16 dan ke-17 serta hari yang ke-18. Itu yang hari ke-16. Kemudian pada waktu asinkronus yang dilaksanakan waktunya selama 6 jam pelajaran. Kegiatan pembelajaran yang pertama ada tugas individu, yaitu dengan memberikan learning journal kepada peserta dan juga analisa peningkatan pelayanan publik part 2 atau bagian yang kedua. Kemudian yang kedua tugas kelompok, yaitu dengan membahas studi kasus penerapan teknologi digital dalam pelayanan publik. Nah, untuk tugas individu dikumpulkan pada hari ke-16 paling lambat pukul 23.59 WIB waktu Indonesia Barat. Dan tugas kelompok dikumpulkan pada hari ke-17 paling lambat pukul 23.59 WIB. Itulah pembelajaran hari ke-16. Kemudian pada hari ke-17 yang ada pembelajaran secara asinkronus, itu waktunya selama 8 jam pelajaran. Di sini kegiatan pembelajarannya adalah untuk tugas individu membuat learning journal, kemudian membuat proposal pelayanan publik inovatif. Untuk learning journal ini akan dikumpulkan pada hari ke-17 paling lambat pada pukul 23.59. Kemudian proposal kegiatan dikumpulkan pada hari ke-18 paling lambat pukul 23.59 WIB. Kemudian untuk pembelajaran hari yang ke-18 itu waktunya adalah 4 jam pelajaran. Itu sekitar jam 8 sampai dengan 11.15 WIB. Nah, kegiatan pembelajaran pada hari ke-18 ini adalah yang pertama, membangun suasana pembelajaran yang kondusif dengan melibatkan peserta. Bisa dengan game atau dengan menjawab pertanyaan melalui Kahoot. Kemudian yang kedua adalah paparan learning journal dari peserta sebagai review dari sesi pembelajaran hari ke-16 dan hari ke-17. Nah, ini ditentukan juga secara acak yang mana yang akan dibahas dari hasil tugas peserta ini. Kemudian yang ketiga, lanjutan pembahasan esai peserta. Setelah itu, setelah esai dibahas, kemudian dilanjutkan dengan paparan tugas kelompok studi kasus
penerapan teknologi digital dalam pelayanan publik, kemudian memberikan umpan balik dan tanya jawab dengan peserta. Setelah itu, langkah berikutnya adalah pemaparan tugas individu, analisa peningkatan pelayanan publik part 2, yaitu juga memberikan umpan balik dan tanya jawab. Kemudian penjelasan rencana pembelajaran klasikal agenda 3. Setelah itu baru dijelaskan pembulatan pembelajaran sesi e-learning. Dan yang berikutnya sesi asinkronus, kegiatan pembelajaran adalah tugas individu, yaitu memberikan learning journal yang dikumpulkan pada hari ke-18 paling lambat pukul 23.59 waktu Indonesia Barat. Itulah tahap pembelajaran secara learning. Kemudian disampaikan juga untuk berikutnya pada tahapan klasikal atau materi dengan tatap muka pada yang dilaksanakan selama 33 jam pelajaran yang dibagi ke dalam 4 hari. Pada hari pertama selama 3 jam pelajaran, di sini kegiatan pembelajarannya adalah yang pertama membangun suasana pembelajaran kondusif dengan melibatkan peserta. Kemudian penjelasan learning journey secara klasikal, bagaimana learning journey yang akan dilakukan selama 4 hari ke depan. Kemudian review pembelajaran e-learning dengan permainan interaktif. Berikutnya pada hari kedua selama 12 jam pelajaran. Yang akan dilaksanakan selama pembelajaran itu adalah yang pertama, membangun suasana pembelajaran secara kondusif dan melibatkan peserta. Yang kedua adalah lanjutan pembahasan tugas pada saat e-learning yang belum terbahas, baik tugasnya yang bersifat essay, tugas hari pertama, dan tugas hari kedua. Dan yang ketiga, yaitu diskusi, penyiapan role play, pengajuan proposal pelayanan publik digital berkelompok. Kemudian bahan menggunakan hasil penyusunan proposal individual dan dipilih salah satunya sebagai bahan paparan kelompok. Dilakukan diskusi penajaman proposal untuk role play. Nah, total kelompok 8 kelompok, yaitu 4 grup belajar menjadi 2 kelompok, masing-masing 2 kelompok. Kemudian masing-masing kelompok akan berperan bergantian menjadi stakeholder yang akan memberikan tanggapan terhadap proposal yang telah disampaikan. Itu pembelajaran pada hari kedua. Sedangkan pembelajaran klasikal hari ketiga yaitu selama 9 jam pelajaran. Nah, di sini yang akan dilakukan selama pembelajaran adalah yang pertama, membangun suasana pembelajaran kondusif dengan melibatkan peserta. Yang kedua, role play pengajuan proposal dari 5 kelompok dengan pembahasan atau pemberian umpan balik dan pengembalian lesson learned. Pengambilan lesson learned. Maksudnya mengambil lesson learned dari apa yang telah disampaikan. Dan pada hari yang keempat, selama 9 jam pelajaran, yang akan disampaikan adalah bagaimana membangun suasana pembelajaran yang kondusif dengan melibatkan peserta. Yang kedua, lanjutan role play, pengajuan proposal dari 3 kelompok dengan pembahasan, pemberian umpan balik, dan pengambilan lesson learned. Yang ketiga, tugas kelompok menentukan poin-poin penting sebagai bahan stula dan materi-materi agenda 3. Setelah itu baru dilakukan pembulatan pembelajaran sesi klasikal dan memberikan motivasi kepada peserta agar
peserta tetap bersemangat untuk melaksanakan tugas-tugas di lapangan. Demikian yang dapat saya sampaikan bagaimana desain pembelajaran agenda 3 untuk materi agenda 3 pada PKP. Demikian, eh, terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.